Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep pendidikan inklusi, yang mana konsep pendidikan inklusi ini terdiri dari filosofi pendidikan inklusi, definisi pendidikan inklusi, tujuan dan prinsip pendidikan inklusi, serta penyelenggaraan pendidikan inklusi. Materi yang pertama yaitu filosofi pendidikan inklusi. Jadi, filosofi pendidikan inklusi ini itu menggambarkan suatu paham yang mencerminkan tentang nilai-nilai filosofis yang termanifestasi dalam ruang lingkup keberagaman dan juga kesetaraan antara sesama makhluk sosial. Jadi, filosofi pendidikan inklusi ini itu bertujuan untuk mengupayakan dan juga memperjuangkan anak yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan kesempatan serta akses yang sama dalam mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Jadi, filosofi pendidikan inklusi ini itu berkaitan secara langsung dengan hubungan sosial antar sesama guna untuk membangun kebersamaan tanpa memandang latar belakang status sosial dalam kehidupan. Nah, pendidikan inklusi ini itu menjadi upaya untuk membangun kebersamaan dalam masyarakat yang beragam, apapun perbedaannya. Jadi, hal ini itu berarti bahwa setiap anak yang terlepas dari kemampuan atau ketidakmampuannya, latar belakang sosialnya, ekonomi, budaya, suku, ras, agama, bahasa, ataupun gender, semuanya itu akan menyatu dalam sekolah yang sama, sehingga kebersamaan ini menjadi satu dalam filosofi pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai definisi dan konsep pendidikan inklusi. Jadi, inklusi ini itu diambil dari kata bahasa Inggris yakni to include atau inclusions atau inclusive yang berarti mengajak masuk, memasukkan atau mengikutsertakan. Jadi dalam pengertian inklusif ini yang diajak masuk atau yang diikutsertakan itu ialah berupa menghargai dan merangkul setiap individu dengan yang memiliki perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, ras, usia, agama, bahasa, budaya, status, kondisi fisik, latar belakang budaya, kemampuan, dan kondisi beda lainnya. Adapun konsep dasar pendidikan inklusif ini ialah bahwasanya pendidikan inklusif ini itu merupakan pendidikan yang terbuka terhadap pembelajaran yang mengedepankan pada tindakan menghargai dan merangkul perbedaan dalam satu bingkai. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif ini itu yang pertama, untuk memastikan bahwa semua anak itu memiliki hak serta akses pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat pada wilayah tempat tinggalnya. Kemudian, tujuan pendidikan inklusif ini itu ialah untuk memastikan bahwa semua pihak itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak yang terlibat dalam proses pembelajaran mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Jadi pada dasarnya inklusif ini merupakan suatu bentuk proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah yang ada pada setempat. Materi selanjutnya yaitu prinsip pendidikan inklusif. Nah, prinsip pendidikan inklusif ini terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama ada adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi. Kedua, peka terhadap segala perbedaan. Ketiga, akomodatif dan relevan terhadap cara belajar. 4, inovatif dan fleksibel. 5, berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap peserta didik. 6, bekerja sama dan saling mengupayakan. 7. Kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu, peserta didik dengan potensi lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi, adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdiri dari aspek rasional, aspek ruang lingkup, aspek kecepatan dalam bertindak, aspek sumber daya dengan pihak lain, aspek orang tua, aspek komitmen, aspek staf inti, aspek kepemimpinan, serta aspek hubungan dengan pihak lain. Materi selanjutnya dengan pokok bahasan konsep keberagaman peserta didik melalui pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi berbagai anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi,
bahasa atau kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi lain dari peserta didik tersebut. Nah, konsep keberagaman yang dimaksud adalah untuk anak berkebutuhan khusus harus dipahami bahwa peserta didik berkebutuhan khusus tetaplah bagian dari peserta didik pada umumnya. Mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan berhak untuk mengikuti kegiatan belajar di semua satuan dan jenjang pendidikan. Jika kita membahas pendidikan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata, terutama pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, misalnya kelompok ekonomi rendah atau miskin, kelompok penyandang disabilitas, atau anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan fisik maupun mental, di mana nampaknya kelompok ini belum mendapatkan kesempatan yang begitu besar untuk duduk bersama dengan peserta didik lainnya. Dari keberagaman tersebut, kita sebagai guru sangat penting sekali untuk memahami peserta didik. Saat ini di sekolah, baik umum, khusus, atau luar biasa, umumnya peserta didik diajar berdasarkan kurikulum yang sama dan dengan pembelajaran yang sama. Hal tersebut tentunya meningkatkan efisiensi, tetapi menurunkan efektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas konsep sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak atau SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Di sini dikatakan aman, bersih, dan sehat. Bagaimana itu? Tentunya sekolah ramah anak adalah sekolah yang melindungi hak-hak dan menghargai anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Nah, sekolah ramah anak ini bukan tentang membangun bangunan baru, melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan. Sekolah ramah anak semestinya dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak yang sesuai dengan pengembangan mereka dan harus mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan-kebutuhan fungsional, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga kebutuhan anak akan ekspresi emosionalnya, termasuk bersosialisasi dengan sesama. Pada sosial model, para penyandang disabilitas itu dianggap sebagai seseorang yang memiliki hambatan, baik fisik maupun mental, yang dapat disebabkan secara alamiah maupun disebabkan oleh lingkungannya. Sedangkan untuk medical model, para penyandang disabilitas itu ialah orang yang memiliki hambatan baik fisik maupun mental, yang terjadi secara alamiah. Jadi, pada medical model itu, lingkungan bukan menjadi salah satu faktor penyebab seseorang mengalami disabilitas. Pada sosial model, penyandang disabilitas itu merupakan bagian dari kehidupan sosial di mana dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki kedudukan yang sama di masyarakat. Kedudukan mereka di masyarakat itu setara, jadi mereka dapat berpartisipasi dalam baik itu pemilihan umum maupun kegiatan musyawarah dan lain sebagainya. Sedangkan pada medical model, penyandang disabilitas itu merupakan subjek HAM. Jadi kedudukan mereka itu dipandang bukan sebagai bagian dari masyarakat sosial, tapi atas dasar charity base atau rasa kasihan. Pada sosial model itu memandang para penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki hambatan tertentu, baik fisik maupun mental, dan memerlukan perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya. Misalnya sikap yang lebih terbuka dan positif, memberikan dukungan sosial, mendirikan struktur bangunan yang landai, memberikan informasi dengan huruf braille atau bahasa isyarat. Jadi di sini lingkungan itu ikut berperan dalam mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk medical model itu memandang para penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki permasalahan medis, di mana penanganannya itu bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan yang disiapkan oleh negara. Jadi, para penyandang disabilitaslah yang harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya jika mereka bisa. Nah, di sini berarti bukan lingkungan yang mengakomodasi keperluan mereka. Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang hak-hak para penyandang disabilitas termuat dalam UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU tersebut menggantikan UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat karena UU sebelumnya itu bersifat charity base atau belas kasihan dan masih berfokus pada rehabilitas dan jaminan sosial.
Kita langsung saja masuk menuju ke materi pembahasan kita, yaitu konsep masyarakat inklusi dan juga manfaat pendidikan inklusi untuk negara, anak umum, dan anak berkebutuhan khusus. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep masyarakat inklusi. Jadi konsep masyarakat inklusi itu dapat diartikan sebagai masyarakat yang dapat menerima keberagaman dan mengakomodasikannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita masuk menuju manfaat pendidikan inklusi untuk negara. Jadi, negara dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak yang mengalami kebutuhan dengan tidak mendiskriminasikan dan dapat mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian kita masuk menuju manfaat pendidikan inklusi untuk negara. Jadi, negara dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak yang mengalami kebutuhan dengan tidak mendiskriminasikan dan dapat mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Nah, sedangkan untuk anak umum, manfaat pendidikan inklusi itu, jadi mereka dapat saling menghargai satu sama lain itu dalam mempengaruhi psikologis anak berkebutuhan khusus, sehingga dari dalam anak umum sendiri dapat menimbulkan rasa motivasi, sehingga mereka dapat belajar berempati dan bertoleransi sekaligus menghargai adanya perbedaan yang ada di dunia ini. Kemudian terakhir, manfaat pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, kemudian memiliki motivasi atau kesempatan menyesuaikan diri dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan dalam bermasyarakat.